Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagas Brizky Yuwono dengan NIM D400190029 dari kelas B akan menjelaskan tentang tugas modul 6 praktikum instalasi residensial. Yang pertama yaitu pengertian LAN. LAN atau juga disebut Local Area Network adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer, kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 sampai 100 Mbps. Jenis-jenis LAN. Yang pertama, jenis LAN berdasarkan media transmisi. Yang kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. 5. Jenis local area network berdasarkan metode akses, bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang LAN. 1. Jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guided atau terpadu dan unguided atau tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besar-besaran fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Media yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobile. 2. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data dalam hal ini yaitu 1. Baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Kedua, broadband. Data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi signal analog atau mengalami modulasi. Hal ini menyebabkan data dapat dikirimkan pada jarak yang lebih jauh. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan, local area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Point to point, kedua star, ketiga ring, keempat bus, kelima tree. 4. Jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau juga disebut Fiber Distributed Data Interface. Pertama, Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel wired network. Seluruh Ethernet LAN dikonfigurasi sebagai logic bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. Token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Yang ketiga, Fiber Distributed Data Interface atau FDDI adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. 5. Jenis local area network berdasarkan metode akses atau bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Carrier
Sense Multiple Access with Counseling Detection atau juga CSMA atau CD. Maksudnya, sebelum komputer mengirim data, komputer tersebut menyimak atau mendengar media yang akan mendahului sebagai pengecekan apakah komputer lain sedang digunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Terkadang akan terjadi dua atau lebih komputer yang mengirimkan data secara bersamaan, dan itu akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data, dan setelah data dikirimkan maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Manfaat LAN 1. Dapat membaca, mengopi, mengedit serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk atau CD-ROM. Menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer. Kita memiliki dua komputer. Kita tidak perlu membeli dua printer, cukup membeli satu printer bisa digunakan oleh dua komputer. Mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi, karena jika mempunyai informasi atau lainnya tinggal di-sharing langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Keempat, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan, hard disk. Tujuan LAN: menghubungkan antara komputer dalam suatu wilayah atau lokasi. Kedua, komunikasi antara komputer dan perangkat dalam jaringan. Ketiga, resource sharing atau berbagi data dan program. Keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam suatu jaringan. Keuntungan menggunakan LAN: yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh pemakaian printer semua klien. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk dari server dapat dikontrol. Keempat, biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. Kelima, informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Keenam, dapat saling tukar-menukar data atau informasi. Ketujuh, bisa dijadikan workstation. Kerugian menggunakan LAN: yang pertama, jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.